apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat? Oke, silakan ketua kelas. Ini kelompok 4 yang maju. Berarti nanti yang membuat pertanyaan atau komentator adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok 4 memiliki permasalahan yaitu pilihlah satu anggota kelompok kalian yang akan didata meliputi tinggi badan, berat badan, usia, aktivitas, serta makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Kemudian bentuklah yang akan dijelaskan oleh Yeni. Jadi di sini kita mempunyai masalah tentang berat badan Zarofa dan tinggi badan Zarofa. Pemecahan kasus nilai BMI dan desimal per Zarofa adalah 21,5. Nilai BMR Zarofa 1,335,71. Kategori normal. Cara untuk memenuhi kategori ini yaitu mengonsumsi kadar kalori sesuai yang dibutuhkan. Makanan yang dikonsumsi sudah memenuhi kadar kalori yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1,380 kalori. 1.380 kalori. Dan ini merupakan contoh seimbang bagi Zarofa. Kita dimulai dari makan pagi. Dari nasi goreng jumlahnya 1 menit atau 1 porsi dengan kadar kalori 260. Jika dikasih hari biasanya Zarofa bisa mengonsumsi bubur ayam sebanyak 1 unit atau 1 porsi dengan kadar kalorinya 165. Kemudian mengonsumsi nasi sebanyak 2 potong dengan kadar kalorinya adalah 208. Kemudian bisa dilanjutkan dengan makan cemilan seperti ketoprak 1 porsi yang menghasilkan kadar kalori sebanyak 150. Kemudian saat malam hari, Zarofa dapat mengonsumsi nasi putih sebanyak 1 unit yang memiliki kadar kalori 175. Kemudian Zarofa juga dapat mengonsumsi telur dadar 1 unit dengan kadar kalori 198. Kemudian juga dilanjutkan dengan tempe 1 unit sebanyak 118 kadar kalori. Kemudian tahu 1 unit dengan kadar kalori 111. Dengan percobaan seluruh kadar kalori per hari adalah 1.385 kalori. Nah, kita bisa melihat kan nilai BMR yang harus dikonsumsi oleh Zarofa yaitu 1.335,71. Nah, di sini jika kita membuat menu jumlahnya yaitu 1.385. Ada kelebihan sedikit dari nilai BMR yang telah ditentukan itu tidak apa-apa. Yang penting masih dalam kadar normal sehingga berat badan yang akan dialami oleh Zarofa tidak mengalami obesitas atau kelebihan berat badan sehingga akan terjadi berat badan yang ideal. Mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 4 ya? 4. Ada silakan untuk kelompok 1 untuk menanggapi bagaimana presentasi kelompok 4 dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaan. Di situ kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami dari kelompok 1. Jadi saya mau bertanya, kan satuan yang kalori itu kalau di referensi sini kan kilokalori ya, tapi di situ cuma ditulis kalori ya. Itu apakah ada perbedaan dari kalori sama kilokalori? Ya, pertanyaan kedua. Izin bertanya, pada sebelumnya perkenalkan saya Syukur Mulia dan kalau terkait Zarofa ini kan gizi seimbang pada kategori normal. Jadi kayak menunjukkan berarti kesehariannya dia itu makan makanan yang mencukupi gizi yang dibutuhkan tubuhnya. Nah, apa yang terjadi kalau misal di suatu waktu Zarofa ini
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Oke, silakan jawab. Pertanyaan pertama. Stres ya? Nah, stres itu menaikkan hormon adrenalin ya. Kemudian adrenalin itu hormon yang digunakan untuk memecah glukosa. Semakin stres, glukosanya semakin banyak dipecah, atau kalori di dalam tubuhnya semakin habis. Gimana orang kalau lama-kelamaan stres? Kurus karena cadangan lemak di dalam tubuhnya habis, dibongkar untuk memenuhi kalori gitu. Jadi kesimpulannya kalau orang stres, kalau orang banyak pikiran, berpengaruh nggak sama berat badannya? Berpengaruh. Sudah paham? Ada pertanyaan lain? Oh sudah, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya persilakan kelompok 1. Kelompok 1, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait persoalan yang telah diberikan. Nah, Yumna merupakan seorang pelajar yang berusia 17 tahun. Ia mempunyai tinggi badan 160 cm dan berat badan 80 kg. Sehari-hari, Yumna mempunyai hobi bermain game pada gadget. Yumna suka mengkonsumsi mie instan, fast food, dan junk food. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka analisislah. Jadi kami akan memulai analisis dimulai dari BMI yang akan dijelaskan oleh pembicara. Jadi pertama-tama kita akan menghitung nilai BMI dari si Yumna. Nah, rumus dari BMI sendiri adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Di sini sudah diketahui berat badan si Yumna adalah 80 dan tinggi badannya 160. Kita hitung dan ditemukan hasilnya 31,25. Jadi si Yumna ini masuk kategori gemuk, kelebihan berat badan tingkat berat. Selanjutnya kita akan menghitung nilai BBI. Nah, BBI ini adalah berat badan ideal. Jadi penting untuk setiap orang mengecek BBI dirinya sendiri karena bisa menentukan apakah berat badannya ini kelebihan atau kekurangan. Dan kalau misal kelebihan itu diturunkan berapa kilo, kalau misal kekurangan ditambah berapa kilo. Rumus dari BBI ini adalah tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 10% dari hasil tinggi badan dikurangi 100. Nah, terkait informasi dari Yumna ini,
dihasilkan 54 kilo merupakan berat badan ideal Yumna. Jadi Yumna kan awalnya berat badannya 80 kg. Jadi untuk mencapai berat badan ideal, ia harus menurunkan berat badan sebanyak 26 kg. Kemudian dilanjutkan BMR. Selanjutnya itu BMR. BMR adalah Body Metabolic Rate, yaitu rumusnya 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usianya dan dikali faktor aktivitasnya. Dan diketahui berat badannya kan 80 dan tinggi badannya 160. Faktor aktivitas si Yumna ini yaitu hobi bermain game pada gadget, termasuk faktor aktivitas yang ringan dan tidak melakukan pekerjaan yang sangat ringan. Jadi nilai faktor aktivitasnya itu yaitu 1,2. Dihitung semuanya hasilnya itu 1615,12 kilokalori. Jadi si Yumna ini bisa perharinya membutuhkan 1615,12 kilokalori. Selanjutnya yaitu kandungan nutrisi makanan yang dikonsumsi oleh Yumna akan dijelaskan lebih. Jadi gimana sih kandungan nutrisi makanan si Yumna ini? Nah, makanan yang dikonsumsi Yumna seperti fast food, junk food, dan juga mie instan itu termasuk makanan yang ada nutrisi dan juga kalori tinggi, sehingga makanan-makanan tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan, seperti menimbulkan berbagai penyakit dan menyebabkan BB tidak ideal, alias obesitas. Selanjutnya kita akan menyediakan menu buat si Yumna ini, menu idealnya. Jadi menu idealnya pertama itu sarapan itu bisa mengonsumsi nasi yang per gramnya itu mengandung 100 gramnya itu mengandung 175 kalori, ayam pop 265 kalori, tumis kacang panjang dan jagung yaitu 118 kalori. Makan siangnya bisa bakso daging sapi yang memiliki 260 kalori, lontong 38 kalori, kerupuk udang 72 kalori, dan mie hijau 105 kalori. Yang makan malamnya nasi per 100 gramnya itu 175 kalori, toge gorengnya 243 kalori, empal daging 147 kalori, dan jambu air 35,4 kalori. Jadi makanan konsumsi itu harus 4 sehat 5 sempurna, misalnya makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Jadi menu makanan ini bisa memenuhi 115,12 kilokalori yang dibutuhkan oleh si Yumna. Terima kasih, tersedia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Izin bertanya, sama seperti pertanyaan saya yang sebelumnya, jika misalnya ada kasus, ada perempuan yang memiliki gen kurus, tapi dia makan seperti makanan Yumna yang tingkat kalorinya tinggi. Nah, kan kalau misalnya makanan seperti makanannya yang dimakan Yumna itu kan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, seperti menimbulkan berbagai penyakit dan menyebabkan BB tidak ideal. Nah, kalau misalnya dia dari keturunannya sudah memiliki keturunan yang kurus-kurus, apa dia bisa seperti Yumna, yaitu obesitas? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, kan kalau orang yang gendut itu menurunkannya dengan mengurangi kalori dan berolahraga. Nah, jika kita hanya menurunkan kalori saja tanpa berolahraga, apakah bisa
mengurangi berat badan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi kalau dia emang kayak gimana gitu kurus, jadi itu gak berpengaruh ya. Kalau dia aktivitasnya males-malesan, terus dia juga makanannya kayak fast food, junk food dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar bisa ya obesitas, gak berpengaruh sama gen-gennya gitu. Jadi seperti itu. Ya itu kan dinilai dari aktivitasnya juga, terus dari usianya dan dari kebiasaan makanannya juga. Jadi nggak bisa. Menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana jika menurunkan berat badan dengan hanya mengurangi konsumsi kalorinya? Mungkin bisa, tetapi kurang efektif. Jadi akan lebih efektif jika kita mengurangi berat badan, selain mengurangi konsumsi kalori, juga sekaligus berolahraga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Izin bertanya lagi, kalau misal ya, nah ada kan orang itu yang nggak bisa memberhentikan makanannya, gitu kan. Nah, ya dia tuh kayak ingin makan terus gitu. Nah, setelah itu, tapi dia tuh juga bertekad mengurangi berat badannya dengan cara olahraga, tapi tidak menurunkan kalorinya. Apa itu juga bisa berpengaruh untuk menurunkan berat badan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama seperti jawaban yang sebelumnya, akan lebih efektif jika dua-duanya dilakukan. Karena di saat kita berolahraga, kita membakar lemak, kita membakar kalori, tetapi konsumsi kalori kita masih banyak. Jadi kayak habis lagi dapat, jadi gak berkurang gitu. Kurang berpengaruh. Jadi hasilnya tuh kurang maksimal. Oke, saya mantapkan lagi ya. Pertanyaan pertama tadi, Bu, gimana kalau ada gen kurus? Apakah bisa gemuk? Masih ingat faktor yang mempengaruhi berat badan apa aja? Usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas. Satu lagi, kalau berat badan berarti berhubungan dengan apa? Nah, makanan yang dikonsumsi. Tadi pertanyaannya gennya kurus, apa bisa gemuk? Satu, kalau aktivitasnya rendah tapi kalori yang masuk banyak, bisa nggak naik berat badannya? Sangat bisa. Itu. Pertanyaan yang kedua, Bu, kalau gemuk terus mau menguruskan berat badan atau menurunkan berat badan tapi hanya mengurangi kalori. Satu, mengurangi kalori berarti mau kalori yang dimakan sedikit. Yang kedua, kalau nggak olahraga gimana? Tujuan olahraga untuk apa sih? Membakar. Kita olahraga berarti masuk aktivitas ringan, sedang atau berat? Berat. Aktivitas berat mempengaruhi. Nah, kalau berolahraga terus berarti pembakaran kalori di dalam tubuh juga sangat tinggi, menyebabkan kalori yang keluar banyak, yang dihabiskan banyak, makannya dikurangi. Bisa nggak turun? Sangat bisa. Kalau nggak olahraga gimana? Ya nggak apa-apa, tapi prosesnya lama gitu. Sudah? Oke, bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kita akan mengecek semangat dari teman-teman di sini. Tepuk semangat. Alhamdulillah, masih semangat ya teman-teman. Jadi di sini kasus kita adalah Rina, seorang lulusan SMA berusia 18 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan sekitar 60 kg yang akan melanjutkan pendidikannya di kedinasan. Salah satu persyaratan masuknya adalah mempunyai berat badan yang normal atau ideal. Aktivitas harian Rina adalah berolahraga meliputi lari, angkat beban, sit up. Rina suka makan sayur, buah, serta telur. Berdasarkan penjelasan tersebut, bantulah Rina untuk mengetahui nilai BMI BMR. Di sini kasusnya adalah Rina ingin melanjutkan pendidikan di kedinasan dengan BB 60 kg dan tinggi badan 160 cm. Dan aktivitas di sini kita menyimpulkan bahwa aktivitas Rina adalah olahraga berat sekali karena Rina meliputi lari, angkat beban, dan sit up. Dan akan dilanjutkan oleh Sasi. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama kita mencari nilai BMI. Nilai BMI ini BMI ini dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat yang dihasilkan 23,4375. Dan dari nilai BMI ini disebutkan Rina termasuk kategori normal. Yang kedua, kita hitung nilai BMR. Nilai BMR itu dihitung dari 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia dikali aktivitas yang dihasilkan 1,349,8. Selanjutnya, jika Rina ingin konsisten pada kategori ideal atau normal, apa yang harus dilakukan Rina? Maka Rina harus menjaga gizi, menjaga pola makan, rutin berolahraga, membatasi konsumsi junk food, gula, dan garam lemak. Lalu, bagaimana kandungan nutrisi makanan yang disukai Rina? Kandungan nutrisi yang disukai Rina, yang pertama sayur. Sayur itu vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin K, dan vitamin D. Yang kedua adalah buah, yaitu zat besi, vitamin C, kaya akan serat, dan yang ketiga yaitu telur, yaitu protein. Nah, lalu menu seimbang yang akan dimakan oleh Rina adalah ketika sarapan, Rina akan memakan roti seberat 80 gram dengan kalori sebesar 175 kilokalori, lalu telur seberat 60
gram dengan kalori sebesar 95 kilokalori. Dan selanjutnya adalah selada dan semangka yang masing-masing mempunyai kalori sebesar 50 kilokalori dan 40 kilokalori. Dan terakhir, untuk buahnya, Rina akan memakai pisang seberat 75 gram yang memiliki kalori sekitar 40 kilokalori. Nah, saat makan siang, Rina akan memakan nasi tim seberat 200 gram dengan kalori sebesar 175 kilokalori. Lalu, dengan lauk yaitu daging sapi sebesar 50 gram yang mempunyai berat sekitar 45 kilokalori. Lalu diikuti oleh tahu tumis buncis yang memiliki kilokalori sebesar 102. Dan terakhir, untuk buahnya, Rina akan memakan mangga sebesar 50 gram dengan berat kalori 40 kilokalori. Dan terakhir, untuk makan malam, Rina akan memakan nasi sebesar 100 gram dengan berat 175 kilokalori. Dan diikuti lauk yaitu ikan tongkol dan gudeg yang memiliki kilokalori sebesar 95 dan 132 kilokalori. Dan untuk makan penutup, Tina akan makan anggur dan apel yang memiliki masing-masing berat 175 gram dengan kalori sebesar 140 kilokalori. Dan jumlah seluruh menu seimbang ini memiliki sekitar berat 1314 kilokalori. Mengapa kita memilih 1314 kilokalori? Karena Rina memiliki BMI sebesar 23,4375 yang jika berat terbesar BMI untuk ukuran normal adalah 25. Jadi kita memilih kurang agar Rina tidak memiliki kelebihan kalori yang hingga melebihi 25 jumlah BMI tersebut. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 4. Kita telah mempelajari tentang gizi seimbang dan macam-macamnya. Di sini saya akan bertanya, sebenarnya apa sih kalori itu? Dari tadi kan kita ngomongin kalori. Tapi apa kalori itu adalah? Apakah kalori itu hanya terkandung di dalam lemak atau di dalam karbohidrat juga ada? Atau kalori itu hanya sebuah zat di dalam beberapa senyawa-senyawa yang lain? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini kan aktivitas seharian Nina sekarang adalah berolahraga meliputi lari, angkat beban dan sit up. Kalau semisal yang angkat beban itu diganti kayak senam, terus kayak senam lantai gitu, apakah mempengaruhi berat ideal Rina? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Nah, jadi Rina ini kan aktivitasnya sudah bagus, terus konsumsinya juga sudah bagus. Nah, tapi di sini kan tidak ada pernyataan bahwa istirahatnya itu cukup. Nah, kalau misal Rina ini kan punya ambisi ingin masuk kedinasan, jadi dia tuh kayak ngebut banget gitu. Nah, jadi kalau misal olahraganya mungkin berlebih overload gitu, terus habis itu meskipun makanannya baik, tapi kalau misal istirahatnya kurang, itu apa yang terjadi ke kondisi tubuhnya si Rina? Yes. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama, di sini kita menuliskan
dalam buku panduan tadi tertuliskan kilokalori. Sebelumnya mungkin kita melihat dari tabel kalori makanan pokok per porsi. Nah, di situ tidak tertulis itu kalori atau kilokalori. Sehingga mungkin kita sedikit kurang teliti untuk menuliskan satuan dari kalori, yaitu yang benar adalah kilokalori, sehingga yang di sini itu salah. Nah, nilai BMR juga itu satuannya kilokalori. Terima kasih. Yang kedua yaitu pertanyaannya, apakah seseorang yang setiap hari makanan dengan normal, selanjutnya suatu hari makan makanan yang berlebihan, seperti itu. Nah, kita tahu kalau misalnya seperti yang tadi kita lihat di video tadi, itu kan setiap harinya seorang lelaki itu memakan 12 mie. Itu kan perharinya. Nah, kalau misalnya suatu hari, misalnya orang normal habis itu makan sesuatu yang berlebihan, itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Karena itu tidak seterusnya atau hanya sekali-kali. Seperti itu. Ada lagi? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Berarti sekarang kelompok 2. 2 mana 2? Oke. Silakan maju kelompok 2.
wabarakatuh. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Di sini kelompok 2 memiliki kasus. Kita memiliki kasus seorang pria yang bernama Akmal yang berusia 31 tahun. Dia memiliki berat badan sebesar 45 dan tinggi setinggi 190 cm. Nah, ceritanya Akmal ini bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Karena dia bekerja menjadi kuli, dia akhirnya suka telat makan karena sibuk bekerja. Dan dia suka makan bakso dan mie ayam yang dekat dengan pasar. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai BMI dari Akmal. Kita akan menghitung nilai BMI, yaitu ada rumusnya berat badan dikurangi tinggi badan kuadrat. Dibagi tinggi badan kuadrat. Kita dapat hasilnya 17,1. 17,1 itu termasuk ke dalam kekurangan berat badan tingkat rendah. Jadi Akmal termasuk dalam kategori kekurangan berat badan tingkat rendah. Akan dilanjut dengan penjelasan BMR dari Untuk membuat menu seimbang buat Akmal, kita menghitung BMR dulu, dan rumus BMR tersebut itu 66 ditambah 13,7 dikali BB Akmal plus 5 kali tinggi badan Akmal dikurangi 6,8 kali usia kali faktor aktivitas, dan ketemunya adalah 1007. Dan untuk makanan sendiri, untuk paginya nasi, telur, tempe, dan bayam. Nasi memiliki 360 kilokalori per 200 gramnya. Telur memiliki 95 kilokalori untuk 60 gramnya. Tempe memiliki 80 kilokalori untuk 50 gramnya. Bayam memiliki 5 kilokalori untuk 100 gramnya. Dan untuk siangnya, Akmal makan nasi yang memiliki 535 kalori untuk 300 gramnya. Terus daging ayam memiliki 95 kilokalori per 25 gram. Buncis memiliki 25 kilokalori per 50 gram. Brokoli memiliki 25 kalori per 100 gram. Wortel memiliki 50 kilokalori per 100 gram. Semangka memiliki 40 kilokalori per 150 gram. Terus untuk makan malamnya, Akmal roti putih 87,5 kilokalori per 40 gram, daging sapi 95 kilokalori per 50 gram, selada 50 kilokalori per 200 gram, telur ayam 95 kilokalori per 60 gram, apel 40 kilokalori per 75 gram. Dan untuk totalnya 1.700. Kenapa kita lebihkan di sini? Untuk memenuhi gizi Akmal yang tadi kurang, agar dia berkandil. Jika Akmal ingin mencapai kategori ideal atau normal, berapa kilogram yang harus diturunkan atau dinaikkan dari berat badan awal? Jadi kita di sini menghitung berat badan ideal dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dikali tinggi badan dikurangi 100. Kan kita ketahui tinggi badan Akmal 162 dikurangi 100 dikurangi 10% dikali 162 dikurangi 100. 162 dikurangi 100 kita mendapatkan 62 dikurangi 10% dikali 62. Nah, dari 10% dikali 62 kita mendapatkan hasil 6,2. 62 dikurangi 6,2 sama dengan 55,8. Jadi Akmal untuk mencapai badan yang ideal atau badan normal, Akmal harus menaikkan berat badan sebesar 10,8 kg. Ini adalah hasil diskusi
diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 1, kelompok 2. Tadi kan di situ dijelaskan seorang bangunan. Nah, apakah seorang perempuan? Saya tanya seorang perempuan yang misalnya dia bekerja sebagai seorang pejabat yang pekerjaannya itu tidak terlalu berat, tapi bukan pekerjaan yang berat, tapi beban pikirannya. Apakah itu mempengaruhi dari pola makannya? Apakah mempengaruhi kadar kalori yang harus dia makan? Itu saja dari saya. Sudah bisa menyimpulkan ini belum? Kasusnya ini belum berdua. Sudah. Coba salah satu menyimpulkan dari apa sih kalau berdua ini bahas tentang apa? Bahas tentang apa? Ya. Jadi kelompok itu kan di situ mendapatkan kasus tentang orang yang berat badannya di bawah normal atau underweight. Jadi di situ akal harus menaikkan sebanyak 10,8 kilo. Dan itu juga harus diseimbangkan dengan kadar kalori yang dia harus konsumsi setiap harinya. Jadi jika akal ingin menambah 10,8 kilo mencapai berat badan idealnya, dia harus sebanyak 1.700 maksimal minimalnya untuk tiap harinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini tertulis jelas yang mempengaruhi itu faktor aktivitas. Mungkin kalau misal berat pikiran itu mempengaruhi kayak selera makannya jadi kurang.
Tadi stres itu menaikkan hormon. Kalau kita naik ke roller coaster, stres apa menyenangkan? Stres ya. Stres itu menaikkan hormon adrenalin ya. Kemudian adrenalin itu hormon yang digunakan untuk memecah glukosa. Semakin stres, glukosanya semakin banyak dipecah, atau kalori di dalam tubuhnya semakin habis. Mana orang-orang stres? Kurus karena cadangan lemak di dalam tubuhnya habis dibongkar untuk memenuhi kalori. Jadi kesimpulannya kalau orang stres, dibongkar stres. Kalau orang banyak pikiran, berpengaruh nggak sama berat badannya? Sudah ada pertanyaan lain? Sudah, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi silakan kelompok 1 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait persoalan yang telah diberikan. Nah, Yuda merupakan seorang pelajar yang berusia 17 tahun yang mempunyai tinggi badan 140 cm dan berat badan 80 kg. Sehari-hari Yuda mempunyai hobi bermain game pada gadget. Yuda suka mengkonsumsi mie instan, fast food, dan junk food. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka analisislah. Jadi kami akan mulai analisis dimulai dari BMI yang akan dijelaskan oleh Yuda. Jadi pertama-tama kita akan menghitung nilai BMI dari sini. Rumus dari BMI sendiri adalah berat badan dan satuan kilogram bagi tinggi badan keluarga dalam satuan badan. Di sini sudah diketahui berat badan Yuda adalah 20 dan berat badannya 160. Kita hitung dan ditemukan hasilnya 31,5. Jadi si Yuda ini masuk kategori gemuk, kelebihan berat badan, tingkat badan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai BBI. BBI ini adalah berat badan ideal. Jadi penting untuk
setiap orang mengecek BMI dirinya sendiri karena bisa menentukan apakah berat badannya ini kelebihan atau kekurangan. Dan kalau misal kelebihan itu diturunkan berapa kilo, kalau misal kekurangan ditambah berapa kilo. Rumus dari BMI ini adalah tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 10% dari hasil tinggi badan dikurangi 100. Nah, terkait informasi dari Yuna ini, dihasilkan 54 kilo merupakan berat badan ideal Yuna. Jadi Yuna kan awalnya berat badannya 80 kg. Jadi untuk mencapai berat badan ideal, ia harus menurunkan berat badan sebanyak 26 kg. Kemudian dilanjutkan BMR. Selanjutnya itu BMR. BMR adalah body metabolic rate, yaitu rumusnya 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usianya dan dikali faktor aktivitasnya. Dan diketahui tinggi berat badannya 80 dan tinggi badannya 160. Faktor aktivitas Yuna ini yaitu hobi bermain game pada game, termasuk faktor aktivitas yang ringan dan tidak melakukan pekerjaan yang sangat ringan. Jadi nilai faktor aktivitasnya ini yaitu 1,2. Dihitung semuanya hasilnya itu 1615,12 kilokalori. Jadi si Yuna ini bisa perharinya membutuhkan 1615,12 kilokalori. Selanjutnya yaitu kandungan nutrisi makanan yang dikonsumsi oleh Yuna akan dari kubik. Jadi gimana sih kandungan nutrisi makanan Yuna ini? Nah, makanan yang dikonsumsi Yuna seperti fast food, itu termasuk makanan yang nutrisi dengan kalori tinggi, sehingga makanan tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan, seperti menyebabkan penyakit dan bahkan diabetes alias obesitas. Selanjutnya kita akan menyediakan menu buat si Yuna ini, menu idealnya. Jadi menu idealnya pertama itu sarapan itu bisa mengonsumsi nasi yang per gramnya itu mengandung 100 gramnya itu mengandung 175 kalori, ayam bok 265 kalori, tumis kacang panjang dan gabung itu 118 kalori. Makan siangnya bisa bakso daging sapi yang memiliki 260 kalori, lontong 38 kalori, kerupuk udang 72 kalori dan mie hijau 105 kalori. Yang makan malamnya nasi plus 100 gramnya itu 175 kalori, topi gorengnya 243 kalori, empal daging 147 kalori dan jambu air 35,4 kalori. Jadi makanan konsumsi itu harus tempat sehat, tempat sempurna, bisa makanan pokok, lauk, sayuran, buah-buahan dan susu. Jadi menu makanan ini bisa memenuhi 115,12 kilokalori yang dibutuhkan oleh Yuna. Terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Izin bertanya, sama seperti pertanyaan saya sebelumnya, jika misalnya ada kasus, ada perempuan yang memiliki badan kurus, tapi dia makan seperti makanan Yuna yang tingkat kalorinya tinggi. Nah, kan kalau misalnya makanan seperti makanannya yang dimakan Yuna itu kan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, seperti menimbulkan berbagai penyakit dan menyebabkan BB tidak ideal. Nah, kalau misalnya dia dari keturunannya sudah memiliki keturunan yang kurus-kurus, apa dia bisa seperti Yuna, yaitu obesitas? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum sana. Boleh ya, kalau lain ya. Mic-nya tak sana. Oke, Mbak Mia mau bertanya
buat mengurangi berat badan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan yang sama. Jadi kalau Jega emang kayak gimana gitu terus gitu, jadi tuh gak berpengaruh ya. Kalau dia aktivitasnya males-malesan, terus dia juga makannya kayak fast food, junk food dan lain sebagainya, itu kemungkinan bisa ya obesitas, gak berpengaruh sama gen-gennya gitu. Jadi seperti itu. Ya, itu kan dinilai dari aktivitasnya juga, terus dari usianya, dari kebiasaan makanannya juga. Jadi nggak bisa. Menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana jika menurunkan berat badan dengan hanya mengurangi konsumsi kalorinya? Mungkin bisa, tetapi kurang efektif. Jadi akan lebih efektif jika kita mengurangi berat badan, selain mengurangi konsumsi kalori, juga sekaligus berolahraga. Sekian dari komen kami, dan maaf ya. Ibu bertanya lagi, kalau misal ya, nah ada kan orang itu yang nggak bisa memberhentikan makanannya, gitu kan? Nah, ya dia tuh kayak pengen makan terus gitu. Nah, setelah itu tapi dia tuh juga bertekad mengurangi berat badannya dengan cara olahraga, tapi tidak menurunkan kalorinya. Apa itu juga bisa berpengaruh untuk menurunkan berat badan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti jawaban yang sebelumnya, akan lebih efektif jika dua-duanya dilakukan. Karena di saat kita berolahraga, kita membakar lemak, kita bakar kalori, tetapi konsumsi kalori kita masih banyak. Jadi kayak habis lagi dapat, jadi gak berkurang gitu. Kurang berpengaruh. Jadi hasilnya itu kurang maksimal. Oke, saya lengkapkan lagi ya. Pertanyaan pertama tadi, Bu, gimana kalau ada gen kurus? Apakah bisa gemuk? Masih ingat faktor yang mempengaruhi berat badan apa aja? Usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas. Satu lagi, kalau berat badan berarti berhubungan dengan apa? Nah, makanan yang dikonsumsi. Tapi pertanyaannya gennya kurus, apa bisa gemuk? Satu, kalau aktivitasnya rendah tapi kalori yang masuk banyak, bisa nggak naik berat badannya? Sangat bisa. Pertanyaan yang kedua, Bu, kalau gemuk terus mau menguruskan berat badan atau menurunkan berat badan tapi hanya mengurangi kalori. Satu, mengurangi kalori berarti kalori yang dimakan sedikit. Yang kedua, kalau nggak olahraga gimana? Tujuan olahraga untuk apa sih? Membakar. Kita olahraga berarti masuk aktivitas ringan, sedang atau berat? Berat. Aktivitas berat mempengaruhi. Nah, kalau olahraga terus berarti pembakaran kalori di dalam tubuh juga sangat tinggi, menyebabkan kalori yang keluar banyak. Yang nggak bisa banyak, makannya dikurangi. Bisa nggak tuh? Sangat bisa. Kalau nggak olahraga gimana ya? Nggak apa-apa, tapi prosesnya lama. Sudah? Oke, bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kita akan mengecek semangat dari teman-teman di sini. Terus semangat. Alhamdulillah, terus semangat ya teman-teman. Jadi di sini kasus Rina adalah Rina seorang lulusan SMA berusia 18 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan sekitar 60 kg yang akan melanjutkan pendidikannya di kedinasan. Salah satu persyaratan masuknya adalah mempunyai berat badan yang normal atau ideal. Aktivitas harian Rina adalah berolahraga meliputi lari, angkat beban, sit up. Rina suka makan sayur, buah, serta telur. Berdasarkan penjelasan tersebut, bantulah Rina untuk mengetahui nilai BMI dan R. Di sini kasusnya adalah Rina ingin melanjutkan pendidikan tinggi kedinasan dengan BP 60 kg dan tinggi badan 160 cm. Dan aktivitas di sini kita menyimpulkan bahwa aktivitas Rina adalah olahraga berat sekali karena Rina meliputi lari, angkat beban, dan sit up. Dan akan dilanjutkan oleh saksi. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama kita mencari nilai BMI. Nilai BMI ini BMI ini dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat yang dihasilkan 23,475. Dan dari nilai BMI ini disebutkan Rina termasuk kategori normal. Yang kedua, kita hitung nilai BMR. Nilai BMR itu dihitung dari 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia dikali aktivitas yang dihasilkan sama dengan di angka 9,8. Selanjutnya, jika Rina ingin konsisten pada kategori ideal atau normal, apa yang harus dilakukan Rina? Maka Rina harus menjaga gizi, menjaga pola makan, rutin berolahraga, membatasi konsumsi junk food, gula, dan garam lemak. Lalu, bagaimana kandungan nutrisi makanan yang disukai Rina? Kandungan nutrisi yang disukai Rina, yang pertama sayur. Sayur itu vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin K, dan vitamin D. Yang kedua adalah buah, yaitu zat besi, vitamin C, kaya akan serat, dan yang ketiga yaitu telur, yaitu protein. Nah, lalu menu seimbang yang akan dimakan oleh Rina adalah ketika sarapan, Rina akan memakan roti seberat 80 gram dengan kalori sebesar 175 kilokalori, lalu telur seberat 60 gram dengan kalori sebesar 95 kilokalori, dan selanjutnya adalah selada dan semangka yang masing-masing mempunyai kalori sebesar 50 kilokalori dan 40 kilokalori. Dan terakhir, untuk buahnya, Rina akan memakai pisang seberat 75 gram yang memiliki kalori sekitar 40 kilokalori. Nah, saat makan siang, Rina mau makan nasi tim seberat 200 gram dengan kalori sebesar 175 kilokalori. Lalu, dengan lauk yaitu daging sapi sebesar 50 gram yang mempunyai berat sekitar 45 kilokalori. Lalu diikuti oleh tahu tumis buncis yang memiliki kilokalori sebesar 102. Dan terakhir, untuk buahnya, Rina akan memakan mangga sebesar 50 gram dengan berat kalori 40 kilokalori. Dan terakhir, untuk makan malam, Rina akan memakan nasi sebesar 100 gram dengan berat 175 kilokalori. Dan ikuti lauk yaitu ikan tongkol dan gudeg yang memiliki kilokalori sebesar 95 dan 32 kilokalori. Dan untuk makan penutup,
Jadi kita memilih kurang agar Rina tidak memiliki kelebihan kalori yang hingga melebihi 25 jumlah BMI tersebut. Ada yang ditanyakan? Belum Bapak? Nyari kan? Ibu. Oh iya, tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 4. Kita telah mempelajari tentang gizi seimbang dan macam-macamnya. Di sini saya akan bertanya, sebenarnya apa sih kalori itu? Dari tadi kan kita ngomongin kalori. Tapi apa kalori itu? Apa kalori itu adalah? Apakah kalori itu hanya terkandung di dalam lemak atau di dalam karbohidrat juga ada? Atau kalori itu hanya sebuah zat di dalam beberapa senyawa-senyawa yang lain? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini kan aktivitas seharian Nina sekarang adalah berolahraga, meliputi lari, angkat beban dan sit up. Kalau semisal yang angkat beban itu jika kita ya senang terus kayak senang lantai gitu, apakah mempengaruhi berat ideal Nina? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Jadi Rina ini kan aktivitasnya sudah bagus, terus konsumsinya juga sudah bagus. Nah, tapi di sini kan tidak ada pernyataan bahwa istirahatnya itu cukup. Yang kalau misal Rina ini kan punya ambisi ingin masuk ke dinasan, jadi itu kayak ngebut banget gitu. Nah, jadi kalau misal olahraganya mungkin berlebih overload gitu, terus habis itu meskipun makanannya baik, tapi kalau misalnya istirahatnya kurang, itu apa yang terjadi ke kondisi tubuhnya si Rina? Ya, sekian, terima kasih. Sudah? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 4. Apa itu kalori? Kalori berasal dari kata kalor yang artinya panas dan menjadi energi. Jadi kalori termasuk energi. Energi untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dan beraktivitas. Lalu pertanyaan kedua yang bertanya jika senam lantai itu masih termasuk olahraga berat bukan? Nah, senam lantai itu masih termasuk dalam olahraga. Jadi jika angkat beban dan senam lantai itu masih bersaudara, jadi tetap sama. Ya, jadi tidak mempengaruhi berat badan Rina. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, apakah waktu istirahat itu mempengaruhi juga? Kalau kita tidak istirahat yang cukup, itu akan menyebabkan kelelahan. Jadi kelelahan itu kan juga menimbulkan stres juga, terus kecapean juga, jadi mempengaruhi kesehatan juga. Jadi kalau kita olahraga cukup, terus makan makanan yang sehat, tapi istirahatnya tidak cukup, jadi itu bisa mempengaruhi ke berat badan. Sekian. Sudah jelas? Oh, sudah jelas. Tadi pertanyaannya dari Mungkin apa? Menjawab Pak ya Pak? Kalori ya, kalori tadi panas ya, berarti energi, satuan energi. Terus dari jadi tadi senam lantai. Oh,
ringan. Berbeda ya? Berbeda. Berarti mempengaruhi. Terus pertanyaannya Aira? Oh, istirahatnya kurang diforsir menyebabkan kelelahan yang berlebih. Ya, kalau kelelahan berlebih, metabolisme tubuhnya gimana? Metabolisme tubuhnya naik turun? Ya, akan turun sehingga mempengaruhi proses penyerapan kalori. Oke, sudah, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Serena pergi ke Kertosono membeli mie. Pulang berjalan kaki menyenangkan bukan? Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Keren kalian hari ini ya, kalian sudah bisa memecahkan kasus, sudah membuat kamu seimbang untuk yang seseorang yang ada di kasus tersebut. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya minta untuk salah atau dua orang melakukan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Mia, monggo Mia, Mbak Mia, boleh berdiri biar kelihatan. Mbak Mia berdiri, Mbak Mia. Semangat Mbak Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini mengenai nutrisi BMI dan BMR. Kategori BMI terdapat 4 kategori, yaitu obesitas, gemuk, normal, dan underweight. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi BMR dan BMI yaitu umur, aktivitas, tinggi badan, berat badan, dan makanan yang dikonsumsi. Lalu untuk menaikkan kalori, apa yang harus dilakukan adalah menambah berat badan. Nah, untuk menurunkannya dengan mengurangi, untuk menaikkannya yaitu dengan menambah kalori, sedangkan untuk menurunkannya adalah dengan mengurangi kalori. Sekian dari kami, saya mohon maaf. Ada kita bilang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semangatnya, sampai kerja. Oke, tadi katanya kita kesimpulan bersama ya. Tadi berarti nutrisi adalah kita simpulkan. Kita tadi membahas nutrisi tadi apa? Nutrisi kandungan gizi pada makanan. Kemudian BMI adalah body mass index. Kategori berarti tadi ada berapa kategori? Paling berat overweight atau obesitas, gemuk, normal, underweight, kurus ya, ada kurus biasa, ada kurus yang parah gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi berat badan, jumlah kalori, berarti yang lagi aktivitas, menu makanan seimbang. Menyusun menu makanan seimbang disesuaikan dengan apa? Sesuai kalori yang dibutuhkan per hari. Sudah salah paham atau sudah bingung? Ilmu yang kita dapatkan hari ini boleh kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Nanti seorang kita ahli gizi gitu ya. Kamu tak ukur berat badannya berapa, nanti tak ramukan kamu sehari harus makan gini.
kita tutup pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kalian nanti. Silakan dipimpin berdoa. Ketua kelas. Berdoa dimulai. Terima kasih. Tetap sehat. Ayo menjaga tubuh menjadi tubuh ideal. Oke. Tetap bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum.